Selamat jumpa teman-teman sekalian, salam sejahtera. 10 Minutes Talk Maintenance edisi kelima. Ini akan membahas mengenai maintenance filosofi, value driven maintenance bagian kedua. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, pada bagian pertama value driven maintenance, bahwa value driven maintenance terdiri dari 4 value driver. Value driver tersebut adalah asset utilization, cost control, safety, health and environment management, dan resource allocation. Dari keempat value driver tersebut didapat 3 kompetensi utama, yaitu reliability engineering, planning preparation, dan maintenance execution, di mana ketiga kompetensi tersebut merupakan kompetensi utama dari value driven maintenance dan merupakan penghubung dari keempat value driver. Dari keempat value driver VDM ini, kita akan bahas lebih dalam peranan masing-masing value driver seperti yang kita gambarkan pada gambar di depan kita ini. Dari gambar terlihat ada 2 circle, yaitu asset utilization dan cost control, merupakan value driver utama dari VDM. Sementara kompetensi reliability engineering, planning preparation, dan maintenance execution digunakan oleh kedua value driver utama ini. Asset utilization pada circle bagian kiri yang akan kita sebut dengan asset utilization loop. Jadi dari kompetensi equipment performance planning, reliability engineering, planning preparation, maintenance execution, loss registration, loss analysis, dan asset utilization improvement loop proposal. Sementara cost control loop akan terdiri dari kompetensi maintenance budgeting, reliability engineering, planning preparation, maintenance execution, dilanjutkan dengan cost registration, cost analysis, dan cost control. Asset utilization loop merupakan gambaran dari proses produksi, sementara cost control loop adalah gambaran mengenai pelaksanaan pemeliharaan yang dikaitkan dengan biaya-biaya pemeliharaan. Dari keempat value driver VDM, kita akan bahas lebih detail mengenai peranan masing-masing value driver seperti yang digambarkan pada gambar di depan kita ini. Dari gambar terlihat ada 2 circle, yaitu asset utilization dan cost control, yang merupakan value driver utama dari VDM. Sementara reliability engineering, planning preparation, dan maintenance execution akan digunakan atau merupakan kompetensi dari 2 value driver, asset utilization dan cost control. Kita perhatikan circle yang paling kiri, yaitu asset utilization, yang nanti kita akan sebut asset utilization loop, terdiri dari equipment performance planning, reliability engineering, planning preparation, maintenance execution, loss registration, loss analysis, dan diakhiri dengan asset utilization improvement loop proposal. Sementara yang loop yang kedua yang kita sebut dengan cost control loop, seperti pada gambar circle kanan, dimulai dari maintenance budgeting,
reliability engineering, planning preparation, maintenance execution, cost registration, cost analysis, dan diakhiri dengan cost control improvement loop proposal. Asset utilization loop adalah menggambarkan bagaimana proses produksi berlangsung, sementara cost control loop menggambarkan bagaimana pelaksanaan pemeliharaan yang dikaitkan dengan biaya pemeliharaan. Kita bahas masing-masing loop. Yang pertama adalah asset utilization loop. Pertama adalah menentukan performance target dari equipment yang dituangkan dalam equipment performance planning. Berikutnya dibuatkan program PPM pada reliability engineering. Kedua, preventive dan corrective task yang terkandung dalam program PPM direncanakan dan dipersiapkan dan dieksekusi pada maintenance execution. 3. Production loss yang disebabkan oleh PM dan CM task atau pelaksanaan PM dan CM didaftar pada loss registration. Dari loss registration dianalisis untuk menentukan adanya performance killer dari produksi. Performance killer ini dimaksudkan adalah menentukan atau mendapatkan item-item equipment mana yang menjadi performance killer pada produksi sehingga terjadi loss produksi. Dari hasil analisa kita akan buatkan satu proposal yaitu kita sebut dengan the asset utilization loop improvement. Loop yang kedua adalah cost control loop. Seperti pada sirkel kanan, yaitu menentukan maintenance anggaran pada maintenance budgeting dikaitkan dengan program PPM pada reliability engineering. Kedua, preventive dan corrective task yang terkandung dalam PPM direncanakan dan dipersiapkan pada planning dan preparation dan program PPM dieksekusi pada maintenance execution. Ketiga, biaya yang timbul atau biaya yang dikeluarkan akibat adanya pelaksanaan PPM diregister pada cost register dan dianalisis pada cost analysis. Dari cost analysis kita akan dapatkan yang kita sebut dengan cost driver, yaitu equipment atau item yang mempunyai biaya pemeliharaan yang paling tinggi. Karena biaya pemeliharaan paling tinggi ini, kita akan melakukan analisis berupa root cause analysis sehingga kita dapatkan akar masalahnya dan dipersiapkan untuk dilakukan perbaikan. Hasil cost analysis tersebut dituangkan ke dalam satu proposal yang kita sebut dengan cost control loop improvement. Selain dari dua value driver utama, asset utilization dan cost control, kita akan bahas mengenai value driver ketiga, yaitu resource allocation, yang digambarkan pada bagian bawah gambar di depan ini. Dari gambar terlihat bahwa resource allocation terdiri dari 4 kompetensi, yaitu skills dan tools management. Yang kedua adalah MRO, supply chain management. Yang ketiga, service supply chain management, dan keempat adalah equipment knowledge management. Kompetensi pertama, skills dan tools management,
yaitu berfokus pada pengarahan teknisi maintenance, termasuk dalamnya tools, alat bantu, dan alat berat yang diperlukan dan diperlakukan secara efisien. Yang kedua adalah MRO Supply Chain Management, menyangkut pengadaan dan manajemen persediaan suku cadang teknis. Yang ketiga, Supply Chain Management fokus pada pelaksanaan pemeliharaan outsourcing, yaitu pelaksanaan pemeliharaan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Dan yang keempat, Equipment Knowledge Management adalah kompetensi yang digunakan untuk mengelola semua pengetahuan mengenai pemeliharaan, mulai dari gambar atau gambar detail dari masing-masing equipment, dokumen-dokumen, manual, book, dan maintenance history. Demikian telah kita bahas mengenai maintenance filosofi, yaitu value driven maintenance. Pembahasan mengenai value driven maintenance ini dilakukan dalam dua bagian, yaitu bagian pertama pada edisi keempat 10 Minute Talks Maintenance, dan bagian kedua dibahas pada edisi kelima 10 Minute Talks Maintenance. Terima kasih teman-teman sekalian. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman boleh mendapat notifikasi pada apabila edisi ke-6 dan berikutnya telah tersedia. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.